Berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Karena apa yang akan saya katakan pada kamu dalam beberapa menit ke depan bukan kebetulan. Kamu menemukan video ini karena malaikat penjagamu ingin kamu mendengar pesan ini sebelum besok tiba. Seseorang yang lebih muda darimu, seseorang yang mungkin bahkan belum pernah kamu pikirkan dengan serius, akan melakukan sesuatu besok yang akan mengubah segalanya dalam hidupmu. Dan kamu perlu bersiap sekarang. Aku tahu ini terdengar mustahil. Aku tahu kamu mungkin sedang merasa bingung, bertanya-tanya siapa orang ini, apa yang akan mereka lakukan, dan mengapa ini begitu penting. Tapi percayalah padaku ketika aku mengatakan bahwa malaikat tidak pernah membawa pesan tanpa alasan yang mendalam. Mereka tidak berbicara tentang hal-hal kecil. Mereka berbicara tentang momen-momen yang membelah hidupmu menjadi sebelum dan sesudah. Dan besok adalah salah satu momen itu. Sekarang dengarkan baik-baik, karena setiap kata yang akan aku ucapkan dipilih dengan hati-hati oleh kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Kamu mungkin telah merasakan sesuatu yang berbeda dalam beberapa hari terakhir. Mungkin ada perasaan gelisah yang tidak bisa kamu jelaskan. Mungkin kamu terbangun di tengah malam dengan pikiran yang berputar. Mungkin kamu merasa seperti sedang menunggu sesuatu, tetapi tidak tahu apa itu. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah jiwamu yang bersiap untuk transformasi yang akan datang. Orang yang lebih muda ini, mereka membawa energi yang berbeda. Mereka membawa perspektif segar, keberanian yang belum terkikis oleh keraguan, dan visi yang jernih tentang siapa dirimu sebenarnya. Malaikat mengatakan padaku bahwa kamu telah terjebak dalam pola tertentu terlalu lama. Kamu telah mematasi dirimu sendiri dengan keyakinan yang usang, dengan ketakutan yang sebenarnya tidak lagi relevan, dengan kebiasaan yang dulunya melindungimu tetapi sekarang mengurungmu. Dan besok, orang ini akan mengatakan sesuatu, atau melakukan sesuatu, atau menawarkan sesuatu yang akan memecahkan dinding-dinding itu. Mereka mungkin tidak menyadari kekuatan dari apa yang mereka lakukan. Mereka mungkin berpikir itu adalah percakapan biasa, tindakan sederhana, atau momen spontan. Tetapi bagimu, ini akan menjadi katalis. Ini akan menjadi percikan yang menyalakan api transformasi yang telah lama tertidur dalam dirimu. Sekarang aku ingin kamu merasakan ini. Tutup matamu sejenak jika kamu bisa, atau jika kamu sedang mengemudi atau melakukan sesuatu, cukup fokuskan pikiranmu. Bayangkan ada versi dirimu yang lebih tinggi, versi yang paling autentik dan kuat dari siapa dirimu. Versi itu telah menunggumu untuk mengambil langkah berikutnya. Dan orang muda ini, mereka adalah utusan dari versi dirimu yang lebih tinggi itu. Mereka datang untuk mengingatkanmu tentang potensi yang telah kamu lupakan, tentang impian yang telah kamu kubur, tentang jalan yang selalu memanggilmu tetapi terlalu menakutkan untuk diambil. Malaikat penjagamu telah mengatur pertemuan ini dengan sangat teliti. Mereka telah menggerakkan energi, menutup beberapa pintu dan membuka yang lain, membimbingmu dan orang ini ke titik persimpangan yang sama pada waktu yang sempurna. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan di alam semesta ini. Setiap pertemuan memiliki tujuan. Setiap percakapan membawa pesan. Dan besok, pesanmu akan tiba. Tapi ini yang penting, dan aku butuh kamu untuk benar-benar mendengarkan bagian ini. Ketika momen itu terjadi besok, kamu akan memiliki pilihan. Kamu bisa memilih untuk mengenali signifikansinya, untuk membuka dirimu pada kemungkinan yang ditawarkannya, untuk mengambil lompatan iman yang diminta darimu. Atau kamu bisa mengabaikannya, merasionalisasikannya, membiarkan ketakutanmu berbicara lebih keras daripada kebijaksanaanmu. Dan malaikat tidak bisa memaksamu untuk memilih dengan cara tertentu. Kehendak bebasmu adalah suci. Tetapi mereka ingin kamu tahu bahwa peluang seperti ini tidak datang setiap hari.
Energi universal sedang bergeser secara dramatis saat ini. Kamu mungkin telah merasakan ini dalam cara dunia bergerak, dalam cara hubungan berubah, dalam cara peluang muncul dan menghilang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita sedang berada di tengah-tengah kebangkitan spiritual massal, dan kamu adalah bagian darinya. Tapi kebangkitan membutuhkan keberanian. Ini membutuhkan kesediaan untuk melepaskan identitas lama, cerita lama, cara lama dalam melihat diri sendiri dan dunia. Orang muda yang akan mengubah segalanya besok, mereka mungkin adalah seseorang yang sudah kamu kenal, atau mereka mungkin adalah orang asing yang akan kamu temui untuk pertama kalinya. Mereka mungkin adalah kolega, teman, anggota keluarga, atau bahkan seseorang yang baru saja masuk ke hidupmu. Tapi ada beberapa tanda yang perlu kamu perhatikan. Malaikat menunjukkan padaku bahwa orang ini memiliki mata yang cerah dan penuh kehidupan. Ada antusiasme dalam cara mereka berbicara, bahkan jika mereka terlihat tenang di permukaan. Ada sesuatu tentang kehadiran mereka yang membuat kamu merasa lebih hidup, lebih terhubung, lebih hadir. Ketika mereka berbicara kepadamu besok, perhatikan tidak hanya kata-kata mereka, tetapi energi di balik kata-kata itu. Perhatikan bagaimana tubuhmu merespons. Apakah jantungmu berdetak sedikit lebih cepat? Apakah ada getaran di perutmu? Apakah pikiranmu tiba-tiba menjadi sangat jernih, atau mungkin sangat kacau? Semua ini adalah tanda-tanda bahwa jiwamu mengenali pentingnya momen ini. Sekarang, malaikat juga ingin aku memberimu peringatan yang penuh kasih. Ketika transformasi dimulai, pikiran egomu akan melawan. Ini adalah hal yang alami. Ego tidak suka perubahan karena tugasnya adalah menjaga kamu tetap aman. Dan dalam pikiran ego, aman berarti familiar, bahkan jika yang familiar itu menyakitkan. Jadi besok, ketika momen itu terjadi, kamu mungkin akan mendengar suara dalam kepalamu yang mengatakan hal-hal seperti ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, atau kamu tidak cukup baik untuk ini, atau ini tidak akan berhasil untukmu, atau terlalu berisiko, terlalu cepat, terlalu banyak. Ketika suara-suara itu muncul, dan mereka akan muncul, aku ingin kamu mengenalinya untuk apa adanya. Mereka hanyalah mekanisme pertahanan yang ketinggalan zaman. Mereka adalah gema dari luka masa lalu, dari kegagalan yang pernah kamu alami, dari waktu ketika kamu mengambil risiko dan itu tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Tapi kamu bukan orang yang sama seperti dulu. Kamu telah tumbuh. Kamu telah belajar. Kamu telah menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Dan yang paling penting, kamu memiliki dukungan malaikat di sisimu. Mereka tidak akan membiarkan kamu jatuh. Mereka tidak akan membimbingmu ke jalan yang salah. Jika mereka membawa pesan ini kepadamu, itu karena mereka tahu kamu siap. Bahkan jika kamu tidak merasa siap. Kepercayaan adalah kuncinya di sini. Kepercayaan pada bimbingan ilahi. Kepercayaan pada proses. Kepercayaan pada dirimu sendiri dan kebijaksanaan batin yang telah membawamu sejauh ini. Sekarang mari kita bicarakan tentang apa yang sebenarnya akan berubah. Malaikat tidak selalu memberikan detail spesifik karena beberapa hal perlu terungkap dengan cara mereka sendiri dalam waktu ilahi. Tetapi mereka telah menunjukkan padaku beberapa area kehidupanmu di mana dampak dari pertemuan besok akan paling terasa. Pertama, ada hubungan. Ini mungkin berarti hubungan dengan orang lain, atau mungkin ini tentang hubunganmu dengan dirimu sendiri. Orang muda ini akan mencerminkan sesuatu kembali kepadamu yang perlu kamu lihat tentang bagaimana kamu berhubungan, bagaimana kamu mencintai, bagaimana kamu membiarkan dirimu dilihat dan dikenal. Kedua, ada tujuan dan karir. Mungkin kamu telah merasa terjebak atau tidak puas di area ini.
Mungkin kamu tahu ada sesuatu yang lebih untukmu tetapi tidak tahu apa itu atau bagaimana menuju ke sana. Orang ini akan membawa kejelasan, baik melalui apa yang mereka katakan, atau melalui peluang yang mereka buka, atau hanya melalui cara kehadiran mereka mengingatkanmu tentang siapa dirimu sebenarnya dan untuk apa kamu benar-benar di sini. Ketiga, ada pertumbuhan spiritual dan perkembangan pribadi. Ini adalah area di mana transformasi akan paling mendalam. Orang muda ini membawa frekuensi yang berbeda, cara baru dalam melihat realitas. Mereka akan membantu kamu melepaskan batasan yang bahkan tidak kamu sadari yang kamu bawa. Mereka akan menantangmu untuk berpikir lebih besar, merasakan lebih dalam, hidup lebih berani. Dan keempat, ada aspek praktis kehidupanmu. Mungkin keuangan, mungkin kesehatan, mungkin situasi kehidupanmu. Apapun yang terjadi besok akan memiliki riak efek yang menyentuh setiap area kehidupanmu, termasuk hal-hal nyata dan praktis yang mungkin menjadi sumber stres atau kekhawatiranmu. Sekarang aku tahu apa yang mungkin kamu pikirkan. Kamu mungkin bertanya-tanya bagaimana satu orang, satu percakapan, satu momen bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Dan jawabannya adalah ini bukan hanya tentang mereka. Mereka adalah katalis, tetapi transformasi sesungguhnya terjadi dalam dirimu. Kamu telah melakukan pekerjaan. Kamu telah tumbuh. Kamu telah menyembuhkan. Kamu telah belajar. Kamu telah menjadi lebih kuat. Besok hanyalah momen ketika semua persiapan itu mencapai titik kritis dan sesuatu yang baru lahir. Pikirkan tentang kupu-kupu. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai ulat, perlahan tumbuh, makan, bersiap. Kemudian ia masuk ke dalam kepompong dan terjadi transformasi yang tidak terlihat. Dan suatu hari, ada momen ketika sayap mulai muncul, ketika makhluk yang sama sekali baru keluar ke dunia. Orang yang datang besok adalah seperti retakan pertama di kepompongmu. Mereka adalah tanda bahwa waktunya telah tiba untuk kamu terbang. Tetapi disinilah banyak orang tersandung. Mereka begitu terbiasa dengan keamanan kepompong sehingga mereka menolak meninggalkannya bahkan ketika saatnya tiba. Mereka membuat alasan. Mereka menunda. Mereka mengatakan nanti atau belum. Dan malaikat penjagamu tidak ingin ini terjadi padamu. Mereka ingin kamu menyadari bahwa meskipun kepompong terasa aman, itu juga membatasimu. Kamu tidak dilahirkan untuk merayap. Kamu dilahirkan untuk terbang. Jadi bagaimana kamu bersiap untuk besok? Pertama, bersihkan energimu. Habiskan waktu hari ini dalam keheningan jika kamu bisa. Meditasi, berdoa, atau cukup duduk dalam ketenangan dan biarkan pikiranmu tenang. Minta malaikat penjagamu untuk hadir bersamamu, untuk membimbingmu, untuk membantu kamu mengenali momen ketika itu tiba. Katakan kepada mereka bahwa kamu terbuka, bahwa kamu siap, bahwa kamu percaya. Kedua, lepaskan harapan spesifik tentang bagaimana seharusnya hal-hal terlihat. Pikiran manusia suka membuat rencana dan gambaran tentang bagaimana sesuatu seharusnya terjadi. Tetapi kecerdasan ilahi bekerja dengan cara yang jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Jadi alih-alih mencoba memprediksi atau mengendalikan, cukup tetap terbuka. Tetap penasaran. Tetap hadir. Ketiga, perhatikan resistensimu. Jika kamu menemukan dirimu tiba-tiba sangat ingin tetap di rumah besok, atau menghindari situasi tertentu, atau membatalkan rencana, periksa apakah itu benar-benar intuisi atau hanya ketakutan yang menyamar. Intuisi sejati terasa tenang dan jelas, bahkan ketika itu menantang. Ketakutan terasa panik dan mendesak dan penuh dengan cerita tentang semua hal yang bisa salah. Keempat, percayalah pada timingnya.
Bahkan jika kamu tidak melihat bagaimana hal-hal bisa berubah, bahkan jika situasimu terasa sangat terjebak atau terlalu sulit, percayalah bahwa malaikat melihat gambaran yang lebih besar. Mereka melihat semua bagian yang bergerak, semua koneksi yang tidak terlihat, semua kemungkinan yang kamu bahkan tidak tahu ada. Dan mereka mengatakan bahwa besok adalah titik balik. Sekarang mari kita bicarakan tentang apa yang harus dilakukan ketika momen itu benar-benar terjadi. Pertama, bernapaslah. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi ketika kita gugup atau tereksitasi atau kewalahan, kita sering lupa bernapas dengan benar. Napas yang dalam membantu kamu tetap membumi, tetap terhubung dengan kebijaksanaan tubuhmu, tetap hadir alih-alih hilang dalam pikiran. Kedua, dengarkan dengan seluruh dirimu. Jangan hanya mendengar kata-kata. Rasakan energi. Perhatikan bahasa tubuh. Percayai insting usumu. Jika ada sesuatu yang terasa benar, bahkan jika itu tidak masuk akal secara logis, hormati perasaan itu. Jika ada sesuatu yang terasa salah, bahkan jika itu terlihat sempurna di permukaan, hormati juga. Ketiga, berbicaralah dengan kejujuran. Orang ini, apapun yang mereka tawarkan atau katakan, mereka perlu mendengar kebenaranmu. Bukan kebenaran yang dipoles yang kamu pikir mereka ingin dengar. Bukan versi dirimu yang aman dan dapat diterima. Tetapi kebenaran yang nyata dan mentah tentang siapa dirimu, apa yang kamu rasakan, apa yang benar-benar kamu inginkan. Keajaiban terjadi dalam keaslian. Keempat, katakan ya bahkan jika kamu takut. Ini adalah yang terbesar. Ketika peluang datang, ketika undangan diperpanjang, ketika pintu dibuka, kemungkinan besar akan ada suara yang mengatakan kamu tidak siap, kamu tidak cukup baik, kamu akan gagal. Katakan, ya bagaimanapun juga. Tidak harus ya yang keras dan percaya diri. Bisa ya yang gemetar dan tidak pasti. Tetapi katakanlah. Malaikat penjagamu juga ingin kamu tahu bahwa ini bukan akhir dari sebuah perjalanan. Ini adalah awal dari bab baru. Apa yang dimulai besok akan terus terungkap selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan mendatang. Akan ada tantangan. Akan ada momen keraguan. Akan ada saat-saat ketika kamu mempertanyakan apakah kamu membuat pilihan yang tepat. Ini semua adalah bagian normal dari transformasi. Tetapi setiap kali kamu merasa goyah, ingatlah momen ini. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah bahwa malaikat membawa pesan ini kepadamu karena alasan. Ingatlah bahwa kamu lebih kuat dan lebih mampu daripada yang pernah kamu berikan kredit pada dirimu sendiri. Dan yang paling penting, ingatlah bahwa kamu pantas mendapatkan kehidupan yang luar biasa ini yang menunggumu. Sekarang ada hal lain yang ingin malaikat aku sampaikan, dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Orang muda yang akan mengubah segalanya besok, dalam beberapa hal, mereka adalah cermin. Mereka mencerminkan kembali kepadamu kualitas yang sudah ada dalam dirimu tetapi mungkin telah kamu abaikan atau lupakan. Keberanian mereka mencerminkan keberanianmu. Visi mereka mencerminkan visimu. Iman mereka mencerminkan imanmu. Jadi ketika kamu melihat cahaya dalam diri mereka, ketahuilah bahwa kamu melihat cahayamu sendiri. Ini adalah undangan untuk mulai melihat dirimu dengan cara baru. Untuk berhenti mengidentifikasi dengan batasan dan kekurangan. Untuk mulai mengakui kebesaran yang selalu menjadi milikmu. Orang ini tidak memberimu sesuatu yang tidak kamu miliki. Mereka hanya mengingatkanmu tentang apa yang selalu ada di sana. Dan disinilah keajaiban yang sebenarnya terjadi. Ketika kamu mulai melihat dirimu sendiri melalui mata cinta dan kemungkinan alih-alih ketakutan dan batasan, segalanya berubah.
Orang-orang mulai meresponsmu secara berbeda. Peluang mulai muncul dari mana-mana. Sinkronisitas menjadi sesuatu yang biasa. Kehidupanmu mulai mengalir dengan cara yang terasa ajaib namun sepenuhnya alami. Ini adalah kehidupan yang ditawarkan malaikat kepadamu. Ini adalah kehidupan yang telah mereka persiapkan untuk kamu. Dan besok adalah hari ketika kamu mengambil langkah pertama ke dalamnya. Atau lebih tepatnya, besok adalah hari ketika kamu mengatakannya pada undangan yang telah menunggumu selama ini. Sekarang aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Aku ingin kamu mengambil momen sekarang untuk berbicara dengan malaikat penjagamu dalam hatimu. Tidak perlu kata-kata khusus. Cukup bicaralah dengan mereka seperti kamu berbicara dengan teman terpercaya. Beritahu mereka bahwa kamu mendengar pesan ini. Beritahu mereka bahwa kamu siap, atau setidaknya kamu bersedia untuk menjadi siap. Minta mereka membimbingmu besok, untuk membantu kamu mengenali momen ketika itu tiba, untuk memberimu keberanian untuk mengambil lompatan. Dan kemudian lepaskan. Percayai bahwa semuanya terungkap persis seperti yang seharusnya. Percayai bahwa kamu dibimbing dan dilindungi. Percayai bahwa kehidupan yang kamu impikan tidak hanya mungkin tetapi sudah dalam perjalanan kepadamu. Sebelum kita mengakhiri, aku ingin meninggalkanmu dengan satu pemikiran terakhir. Video ini bukan kebetulan. Dari semua video yang bisa kamu tonton, dari semua cara kamu bisa menghabiskan waktu ini, kamu di sini. Itu sendiri adalah tanda. Itu adalah konfirmasi bahwa jiwamu tahu sesuatu yang penting sedang terjadi. Jadi hormati dorongan yang membawamu ke sini. Hormati bagian dari dirimu yang tahu bahwa ada sesuatu yang lebih untukmu. Besok, ketika momen itu terjadi, kamu mungkin berpikir kembali ke video ini. Kamu mungkin mengingat kata-kata ini. Dan kamu akan tahu dalam hatimu bahwa ini nyata, bahwa pesan ini benar, bahwa malaikat benar-benar berbicara kepadamu. Percayai perasaan itu. Bertindak berdasarkan perasaan itu. Biarkan itu membimbingmu menuju versi terbaik dari kehidupanmu. Malaikat penjagamu mencintaimu dengan cara yang melampaui pemahaman manusia. Mereka melihat setiap perjuangan, setiap kemenangan, setiap air mata, setiap momen kegembiraan. Mereka merayakan pertumbuhanmu dan menopangmu dalam kesusahanmu. Dan sekarang, di momen ini, mereka bersorak bagiamu karena kamu akan mengambil langkah berani ke dalam takdirmu yang sebenarnya. Jadi pergilah dengan pengetahuan ini. Pergilah dengan kepercayaan ini. Pergilah dengan harapan dan kegembiraan ini. Besok adalah hadiah. Orang yang akan mengubah segalanya adalah hadiah. Dan kamu, dirimu yang indah dan berani, kamu adalah hadiah terbesar dari semuanya. Malaikat penjagamu memberkatimu. Mereka melindungimu. Dan mereka bersamamu setiap langkah di jalan ini. Percayai. Percayalah. Dan ingatlah, yang terbaik masih akan datang.